Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas materi belajar bahasa Jepang pada nihongonosekai.net di bagian atau bab ke-11 ya. Di bab 11 ini kita akan membahas yang pertama kata kerja ditambah yasui. Terus yang kedua kata kerja ditambah nikui. Terus juga yang ketiga kata kerja ditambah nagara. Terus yang keempat adalah kata kerja ditambah sugimas. Untuk materi kali ini kita akan laksanakan untuk sesi tanya jawab atau tanya jawabnya pada kelas online 21 Maret 2021 ya, pukul 10 waktu Indonesia pukul 10.15 waktu Indonesia Barat atau pukul 12.15 waktu Jepang. Ya, kita langsung saja. Untuk materi di bab ke-11 ini ada 36 kosakata yang teman-teman harus hafal dan 6 kanji yang juga harus dihafal teman-teman ya. Terus ada beberapa atau ada 4 pola kalimat yang teman-teman juga harus pahami di bab ke-11 ini. Ya, langsung saja kita masuk ke pola kalimat. Yang pertama ada kata kerja ditambah yasui. Untuk penggunaan pola kata kerja ditambah yasui ini, kata kerja bentuk mas yang kata kerja tersebut huruf masnya dihilangkan dan diganti dengan yasui. Jadi ketika ada kata kerja bentuk mas, itu masnya dihilangkan, tinggal diganti yasui. Terus artinya adalah itu mudah nani-nani. Jadi saya kasih contoh di sini, kono kote wa sipai shiyasui desu. Jadi di sini kan sipai shimas, dari sipai shimas menjadi sipai shiyasui. Sipai kan artinya gagal, jadi sipai shiyasui artinya mudah gagal. Jadi kalau kita artikan secara lengkap, kono kote wa sipai shiyasui desu. Proses ini mudah gagal, seperti itu. Dan contoh berikutnya adalah Tanaka-san wa hanashi yasui hito desu. Yang kata kerja di sini adalah dari hanashi shimas atau hanashimas, juga bisa diartikan seperti itu. Tapi saya cara baca di sini saya kasih hanashi shimas. Dari hanashi shimas menjadi hanashi shiyasui, atau dalam bahasa Indonesia adalah mudah diajak bicara gitu. Dari berbicara menjadi mudah diajak berbicara. Atau mudah berbicara, seperti itu. Di sini arti lengkapnya adalah saudara Tanaka, orang yang mudah diajak bicara. Tanaka-san wa hanashi yasui hito desu. Untuk kata kerja ditambah yasui adalah penjelasannya seperti tadi yang saya sebutkan. Terus di sini ada yang berikutnya adalah kata kerja ditambah nikui. Nah, kata kerja ditambah nikui ini artinya itu atau penggunanya sama seperti yang hanashi yasui. Bedanya adalah nikui adalah untuk sulit, sulit nani-nani gitu. Jadi kalau yang yasui adalah mudah apa gitu kan, sekarang sulit untuk apa. Nah, di sini saya kasih contoh, kono sagi wa yari nikui desu. Dari yari nikui adalah dari yarimas menjadi yari nikui. Masnya dihilangkan menjadi yari nikui. Yarimas adalah melakukan atau mengerjakan. Jadi bisa kita artikan sulit dikerjakan atau sulit untuk mengerjakannya. Jadi secara lengkap kita artikan kono sagyo wa yari nikui desu. Pekerjaan ini sulit dilakukan atau sulit dikerjakan. Terus contoh berikutnya adalah kono kutsu wa haki nikui desu.
Di sini polanya adalah dari hakimas, kata kerja hakimas atau memakai. Masnya dihilangkan menjadi haki nikui atau sulit dipakai. Arti lengkapnya adalah kono kutsu wa haki nikui desu. Sepatu ini sulit dipakai. Seperti itu. Terus pola berikutnya adalah kata kerja ditambah nagara. Nah, kata kerja ditambah nagara ini untuk polanya kata kerja bentuk mas seperti biasa, masnya itu dihilangkan terus langsung ditambah nagara atau diganti nagara. Terus artinya bisa diartikan dalam bahasa Indonesianya yaitu sambil nani-nani. Yang di sini adalah contohnya ongaku o kiki nagara nihon go o benkyou shimasu. Jadi kiki nagara itu dari kikimas atau mendengarkan menjadi kiki nagara yang bisa kita artikan sambil mendengarkan. Nah, teman-teman yang harus dipahami di sini adalah di sini kan ada dua kalimat ya. Ongaku o kikimas sama nihongo o benkyou shimasu. Jadi ada dua kalimat. Nah, kalimat yang kedua itu menjadi kalimat utama. Jadi teman-teman harus penempatannya harus hafal pola kalimat bahasa Jepang kan dari belakang ke depan ya, kayak gitu. Jadi kita artikan di sini secara lengkap ongaku o kiki nagara nihongo o benkyou shimasu. Belajar bahasa Jepang sambil mendengar musik. Seperti itu. Terus contoh berikutnya terebi o minagara shukudai o yarimasu. Di sini dari mimas yang artinya melihat menjadi minagara. Masnya dihilangkan diganti nagara, yaitu dari mimas itu menonton menjadi sambil menonton. Seperti itu. Arti lengkapnya adalah terebi o minagara shukudai o yarimasu. Mengerjakan tugas atau PR sambil menonton televisi. Seperti itu ya. Terus contoh atau pola berikutnya adalah nani-nani sugimasu. Nah, di sini untuk pola kalimat nani-nani sugimasu ini adalah kata kerja bentuk mas atau kata kerja bentuk mas dulu. Itu masnya dihilangkan diganti dengan sugimas atau kata sifat bentuk i atau bentuk na atau ikeoshi atau nakeoshi. Huruf i dan atau huruf na-nya itu dihilangkan terus diganti dengan sugimas ya. Jadi untuk sugimas ini teman-teman harus pahami bisa diterapkan untuk kata kerja atau kata sifat. Nah, contohnya di sini adalah kaimono o shisugite nimotsu ga oku narimasu. Jadi di sini kan dari kata kerja shimas menjadi shisugimasu atau shishugite. Kalau di sini saya contohkan shishugite. Jadi shishugite itu kan bentuk T dari sugimas menjadi TK jadi sugite. Nah, di sini dari shimas menjadi sugite yaitu shimas melakukan menjadi shishugite terlalu banyak melakukan seperti itu ya. Jadi contoh atau arti lengkapnya kaimono o shishugite nimotsu ga oku narimashita. Terlalu banyak melakukan belanja, barang-barang menjadi banyak. Terus berikutnya adalah contohnya shigoto ga himasugite nanika omoshiroi koto wa nai kana. Jadi di sini kalau tadi dari kata kerja, sekarang dari kata sifat hima atau himana dari nakayoshi ya. Na-nya dihilangkan dari himana menjadi hima sugite atau hima sugimas. Nah di sini dari hima itu sepi menjadi hima sugite itu terlalu sepi. Shigoto ga hima sugite nanika omoshiroi koto wa nai kana. Pekerjaan terlalu sepi, apakah tidak ada hal yang menarik ya? Seperti itu.
Nah, di sini sebenarnya saya juga akan menerangkan untuk nani no sugite, terus koma, terus kalimat berikutnya ya. Di sini untuk jika teman-teman menemukan pola ini, itu juga bisa kita artikan itu karena. Jadi untuk satu kalimat terus dipotong atau dikasih dengan apa? Kata kerja bentuk T itu menjadi bisa diartikan karena. Tapi nanti dilihat juga silahkan teman-teman dilihat apa ya? Kalimat pertama dan kalimat kedua itu ada sebab akibat tidak. Kalau ada sebab akibat itu bisa diartikan karena. Juga kalau itu tidak ada sebab akibat itu bisa diartikan juga dan. Jadi pola kalimat ini juga teman-teman harus pahami bahwa itu bisa diartikan karena, bisa diartikan karena atau bisa diartikan dan ya untuk pola kalimat seperti ini. Nah, mudah-mudahan penjelasan kali ini paham. Jadi silahkan pelajari bab 11 ini. Terus jika masih belum ada yang dipahami, silahkan tanyakan pada sesi tanya jawab pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 10.15 waktu Indonesia Barat ya. Sekian untuk penjelasan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.